Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Salam sejahtera semuanya. Yang terhormat Bapak Ahmad Rafiq SEMM dan teman-teman seperjuangan BSI seangkatan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Salman Zufar dari kelompok 1, dan ini teman-teman saya ada Yudhistira, ada Irsyad Libat, dan ada Ahmad Rafiqi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan analisis laporan studi kelayakan bisnis Webstore 911. Latar belakang belakangan ini banyak iklan dan slogan tentang bahayanya merokok dan ajakan untuk berhenti merokok karena bahayanya yang ditimbulkan, dan banyak yang bermunculan untuk mengurangi konsumsi rokok, yaitu mulai dari mengkonsumsi permen hingga vaping. Hal ini juga dapat dilihat dari perubahan gambar pada bungkus rokok pada setiap merek rokok yang ada di Indonesia. Dengan berjalannya waktu, banyak orang yang mengetahui atau mengenal vaping. Vaping menjadi fenomenal di berbagai kalangan karena bentuknya yang unik, tersedia dalam banyak rasa dan terkesan mahal. Banyak publik figur yang menggunakannya di Indonesia sendiri. Rokok elektronik atau vaping merupakan hal baru dan menjadi tren saat ini, sehingga peluang tersebut kita ambil untuk membuat offline vape store. Baik, berikutnya Mas. Rumusan masalah: bagaimana potensi pasar dan daya saing vape store 911 di tengah persaingan industri vape store. 2. Apakah usaha vape store 911 layak dijalankan dari aspek teknis seperti lokasi, proses penjualan? Apakah usaha vape store 911 dapat memberikan keuntungan finansial yang sesuai dengan modal yang diimplementasikan? 4. Bagaimana kontribusi usaha vape store 911 terhadap masyarakat sekitar dari segi sosial dan ekonomi? Apakah usaha vape store 911 telah mematuhi semua regulasi hukum yang berlaku untuk mendukung keberlanjutan usaha? Baik, tujuan penulis menganalisis potensi pasar dan daya saing vape store 911 untuk mengevaluasi referensi konsumen dan strategi pemasaran yang dapat meningkatkan daya saing. Kedua, mengevaluasi kelayakan teknis usaha termasuk lokasi, proses penjualan untuk memastikan operasional yang optimal. 3. Menilai potensi keuntungan finansial di usaha ini berdasarkan proyeksi pendapatan dan investasi awal. 4. Menilai kontribusi sosial dan ekonomi usaha terhadap masyarakat sekitar. 5. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum seperti izin usaha, sertifikasi untuk mendukung keberlanjutan usaha. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh saudara kita Irsyad Libat. Baik, saya akan melanjutkan tentang Baik, saya akan melanjutkan tentang tinjauan pustaka. Aspek pasar. Salah satu seorang ahli pemasaran, yaitu Stanton, mengemukakan pengertian tentang pasar, yakni merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk
mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Aspek teknis. Analisis dari aspek teknis ini digunakan untuk menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan akan lokasi, kapasitas produksi, layout, serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. Beberapa hal yang akan dibahas pada aspek teknis diantaranya pemilihan dan perancangan produk agar perusahaan dapat menentukan jenis produk yang harus diproduksi. Aspek legal dan lingkungan. Tujuan dari aspek legalitas adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Sedangkan tujuan dari aspek lingkungan adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, baik dampak negatif maupun dampak positif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yudis. Baik, selanjutnya aspek finansial. Dalam analisis finansial dilakukan perhitungan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana gagasan usaha yang direncanakan dapat memberikan manfaat. Hasil perhitungan analisis finansial merupakan indikator dari modal yang diinvestasikan, yaitu perbandingan antara total benefit yang diterima dengan total biaya yang dikeluarkan dalam bentuk present value selama umur ekonomi proyek. Berikutnya, aspek teknologi. Aspek teknologi dalam operasional bisnis meliputi pemilihan peralatan, desain proses produksi, dan otomatisasi untuk mencapai produktivitas optimal. Berikut contoh gambar dari teknologi yang digunakan. Adapun profil usaha. Nama perusahaan 911 Fab Store, bidang usaha, jual barang, jenis produk personal powerizer and air liquid. Alamat perusahaannya ada di Jalan Jatiwaringin nomor 57B RT 7 RW 9 Bekasi. Adapun Instagramnya 911fabstore.jtw. Adapun ini logo perusahaan tersebut. Selanjutnya aspek finansial. Aktiva lancar dan aktiva tetap. Seperti yang terlihat di PPT. Aktiva tetap meliputi ada etalase, sofa, meja kursi, rak display, AC, dispenser galon, peralatan kebersihan, dan mesin kasir. Di aktiva lancar terdapat kas, device pipe-nya, liquid, dan aksesorisnya. Berikutnya proyeksi keuangannya. Proyeksi pendapatan per minggu senilai 4.760. Pendapatan per bulannya digambarkan 19.040.000. Pendapatan per tahun 228.480.000 rupiah. Proyeksi biaya per tahun revenue cash, liquid and device sejumlah 300 juta rupiah. Gaji karyawan 3 jumlah 150 juta rupiah. Adapun biaya listrik dan air 10 juta rupiah, biaya telepon 3 juta rupiah, ada PBB 2.500.000 dan PPN 50 juta. Jumlah biaya tersebut senilai 515.500.000. Selanjutnya di sini ada keuntungan penjualan per unit device 650.000 dikurang 500.000 sama dengan 150.000. Target per bulannya terjual 10 unit sebesar 1.500.000. Keuntungan penjualan liquid yang dihasilkan 100 botol. Perkiraannya 90.000 kali 100 sama 9 juta. Jadi keuntungan per bulan adalah 1.500.000 ditambah 9 juta dikurang 700.000 sama dengan 9.800.000 per bulan. Lama modal balik, jumlah modal awal dibagi keuntungan per bulan
41 juta dibagi 9.800.000 sama dengan 4,18 bulan. Jadi modal akan balik sekitar 4 sampai 5 bulan. Kesimpulannya, personal vaporizer dan convert rokok elektrik merupakan suatu alat pengganti rokok tembakau konvensional yang tetap menyajikan sensasi merokok bagi para perokok aktif. Device ini saat ini sedang digandrungi oleh banyak kalangan muda dan cenderung menjadi lifestyle di kalangan orang muda. Rencana bisnis Webster merupakan suatu bisnis yang memiliki peluang besar dan cukup menjanjikan. Strategi dan promosi yang dilakukan harus inovatif supaya dapat bersaing dengan pesaing yang sudah ada. Agar bisa bersaing juga dapat menerapkan harga yang bersaing yang relatif lebih murah untuk menarik konsumen. Lalu ada syarat yang pertama, pemilihan lokasi yang strategis, visibilitas dan aksesibilitas. Pilih lokasi yang mudah dilihat dan dijangkau oleh target pasar Anda. Lingkungan sekitar, perhatikan bisnis lain di sekitar lokasi Anda. Biaya sewa, pastikan biaya sewa sesuai dengan anggaran dan potensi pendapatan Anda. Yang kedua, penyediaan produk yang berkualitas dan beragam. Kurasi produk, tawarkan berbagai macam produk dari merek-merek terpercaya. Jaminan kualitas, pastikan produk yang Anda jual adalah produk original dan berkualitas baik. Update produk, selalu perbarui inventaris Anda dengan produk-produk terbaru dan paling diminati. Yang terakhir ada pemasaran yang efektif. Pertama, branding yang kuat, kedua pemasaran online, dan ketiga pemasaran offline. Selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Baik, berikut dari presentasi kami kelompok 1, ada yang bisa ditanyakan? Bapak, teman-teman. Baik, ada yang ditanyakan atau tidak? Baik, saya selaku moderator ingin menutup presentasi kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video.